ini luar biasa kurang ajarnya. Mulai dari pesangon, kontrak kerja sudah tidak ada. Pokoknya jam kerja terserah pengusaha dan pekerja. Ini yang harus kita lawan, kawan-kawan. Tidak ada lagi yang namanya pidana terhadap pengusaha yang nakal. Bayangkan. Ini yang kita harus lawan, kawan-kawan. Jangan kita biarkan pemerintah seperti itu. Terutama pemerintah pusat dengan DPR. Kita menolak ini. Kita minta kepada pemerintah, kepada DPR kita supaya mengeluarkan klaster RUU Cipta dari Omnibus Law, karena hanya akan mengenyangkan dan mengayakan segelintir orang, sementara masyarakat kita terpilih hak kita untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ini. Kita dan tentara bisa berpihak kepada rakyat, bisa berpihak kepada aturan yang seharusnya kita kerja yang sudah Omnibus Law yang menetapkan merugikan pekerja. Ratusan buruh mendatangi kantor Depnaker, Pemda, dan DPRD Kabupaten Wajo untuk menyampaikan aspirasi tentang rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja Rabu 11 Maret 2020. Alhamdulillah tidak ada permasalahan ketenagakerjaan yang dikawal oleh Federasi Pertambangan dan Energi Kabupaten Wajo tidak terselesaikan dengan sebaik-baiknya di kantor ini. Makanya kita harus berikan dukungan dan support kepada beliau. Sepakat kawan-kawan? Akan kami tindak lanjuti untuk menyampaikan aspirasinya ketika pemerintah pusat. Menurut salah seorang aspirator, Abu Sakir, penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja karena tidak berpihak kepada pekerja, tetapi terkesan berpihak kepada pengusaha dan menzalimi para pekerja. Dikatakan apa yang diperjuangkan para buruh dalam hal penolakan RUU Cipta Kerja adalah untuk kebaikan seluruh komponen masyarakat. Kebijakan pemerintah terkesan sepihak, kesannya berpihak kepada pengusaha dan menzalimi pekerja. Sakir menilai kebijakan yang diambil pemerintah tidak Pancasilais karena tidak berkeadilan sosial. Rancangan ini tidak memiliki naskah akademis. Insyaallah kami akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi teman-teman pekerja semua pada pimpinan
para Bapak Bupati agar apa yang menjadi keinginan tulang-tulang semuanya bisa terpenuhi. Kedatangan buruh di DPRD Kabupaten Wajo sebagai bentuk penolakan atas RUU tersebut yang diyakini sangat merugikan pekerja. Dia juga menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang tidak menguntungkan pekerja. Ada beberapa pasal yang mengatur hubungan kerja dan waktu kerja yang tidak memperhatikan keselamatan kerja. Juga ada keluarga pekerja yang meninggal. Pekerja tidak diizinkan meninggalkan pekerjaan dengan alasan apapun. Tidak ada juga pasal yang mengatur batasan upah minimum. Ambo Ajem mengancam jika DPR RI mengesahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, maka seluruh pekerja di PT Energi akan melakukan mogok massal. Jika mogok kerja, maka aliran energi akan terhenti dan listrik akan mati total. Ketua KSBSI Kabupaten Wajo, Abdul Qadir Nongko, sangat menyesalkan kebijakan pemerintah dalam RUU ini sangat tidak manusiawi. DPR RI terketuk hatinya dan mendapatkan hidayah untuk menolak RUU yang tidak dibuat oleh pemerintah. Tentu harapan kami selaku anggota DPRD Kabupaten Wajo, bukan gerakan ini secara nasional yang tidak memberikan nilai manfaat kepada buruh yang ada di Kabupaten Wajo, tetapi itu adalah inti dari perjuangan kami juga, bagaimana buruh yang ada di Kabupaten Wajo mendapatkan hak-haknya sesuai dengan apa yang diaspirasikan pada kesempatan ini. Hidup untuk buruh! Jadi terkait yang disampaikan tadi oleh saudaraku Pak Kadir bahwa pernah hadir di sini untuk menyampaikan aspirasi, tentu hari ini sudah beda, karena yang menerima sekarang ini adalah anggota DPR, seorang pemuda yang hadir di tempat ini. Ya. Kebijakan pemerintah dalam RUU ini sangat tidak manusiawi. Semoga DPR RI terketuk hatinya dan mendapatkan hidayah untuk menolak RUU yang dibuat oleh pemerintah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Wajo, Insinyur Haji Sudirwan Meru, sangat mengapresiasi kedatangan aspirator dan sangat mendukung tuntutan para buruh. Karena kalau undang-undang ini diberlakukan, sebutnya maka ada hak-hak buruh yang hilang. Tuntutan buruh tentu butuh proses perjuangan. Sebagai anggota Dewan, wajib melanjutkan aspirasi ke DPR RI untuk mendapatkan perhatian. Demikian kami laporkan. Jadi hari ini kita ke kantor DPRD 2 Wajo untuk yang kedua kalinya dengan maksud dan tujuan menyampaikan aspirasi tentang penolakan kami terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang diusung pemerintah ke DPR. Karena ini sangat membahayakan bagi kelangsungan daripada kelangsungan pekerjaan daripada pekerja dan juga mengebiri berbagai hak-hak kesejahteraan yang sudah dinikmati oleh pekerja. Dan ini sangat membahayakan karena rancangan undang-undang ini memberikan kemudahan kepada pekerja asing untuk masuk ke Indonesia, sehingga pekerja-pekerja lokal akan tersingkir dan menjadi penonton di negerinya sendiri. Dan ini sangat tidak sesuai dengan pri keadilan, pri kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kami menganggap bahwa kebijakan yang akan diambil jika jadi disahkan bahwa hal ini sangat inkonstitusional karena negara bertanggung jawab terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar tentunya, walaupun secara tidak spesifik kami sampaikan di sini. Jadi kami berharap pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo menindaklanjuti aspirasi kami ke DPR Pusat supaya menjadi perhatian keras kepada DPR Pusat bahwa hal ini sangat tidak diterima oleh buruh dan juga warga negara Republik Indonesia, khususnya ada di Kabupaten Wajo, karena ini merugikan pekerja dan merugikan masa depan anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Pada hari ini kami mendampingi penerima aspirasi dalam rangka menerima serikat buruh kita yang datang dari berbagai elemen perusahaan
yang merupakan gerakan nasional pada hari ini yang digaungkan secara nasional juga termasuk di Kabupaten Wajo. Jadi apa yang disampaikan ini terkait dengan rencana pemberlakuan undang-undang Omnibus Law yang dimana di dalamnya di situ ada cipta kerja atau yang disebut dengan undang-undang Cilaka, cipta lapangan kerja, sehingga inilah yang diprotes oleh tenaga-tenaga kerja yang kita ada karena ada hak-hak yang terkebiri di dalamnya. Jadi dengan hadirnya beliau, tentu kami sebagai anggota Dewan yang sebagai penyambung aspirasi masyarakat akan memperjuangkan aspirasi mereka untuk disampaikan kepada DPR RI untuk menjadi perhatian, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat seluruh Indonesia terutama dari kalangan buruh itu dapat diperhatikan secara maksimal sehingga hak-hak mereka tidak terkebiri, sehingga mereka dapat nyaman untuk bekerja baik untuk sekarang maupun untuk anak cucu kita ke depan.